1, 2, 34, 1 of 5, 2, 8 next, 1 of 3, 2, 8 next, 3, 2, 3, 3, 4, 36, 17 next, 30. 20 seconds. So he knows he's going to change cameras during the read, yeah? 15. Yes, he does. And Nat's there. 10 10 seconds. seconds. He 9. is. Thank you. Sehingga aku bisa maju ke babak final duel. 3, 2, 1. Sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nakila Ayu Vokalia. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Teknik Malang, jurusan Industri Media Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit sharing tentang materi penyiaran televisi Indonesia. Pengertian media penyiaran televisi. Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai broadcasting adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar atau pemirsa di suatu tempat. Sejarah perkembangan penyiaran televisi di Indonesia bermula dari penjajah bangsa Indonesia dan berkembang dari masa ke masa dengan berbagai kemajuannya. Akan tetapi, kedua penyiaran ini tetap terpengaruhi oleh keadaan sosial dan politik keadaan bangsa Indonesia. Perkembangan dari masa ke masa yang bermula dari kesederhanaan hingga apa yang ada saat ini. Perkembangan dari tahun ke tahun yang berbagang dari keputusan-keputusan dari pemerintah menyebabkan perkembangan penyiaran radio maupun televisi dari siaran yang awalnya hanya dikuasai pemerintah hingga bermunculan media siaran swasta. Media penyiaran televisi mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama adalah audiovisual, yang kedua berpikir dalam gambar, yang ketiga pengoperasian lebih kompleks, yang keempat bersifat satu arah, yang kelima bersifat terbuka, yang keenam publik tersebar, yang ketujuh bersifat selintas, dan yang kedelapan adalah keserampakan. Media penyiaran televisi juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Di antaranya, kelebihan media penyiaran televisi yang pertama adalah nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan itu sangat cepat. Yang kedua, kekuatan media televisi ialah menguasai jarak dan ruang karena teknologi televisi telah menggunakan elektromagnetik, kabel dan fiber yang dipancarkan melalui satelit. Yang ketiga, televisi memberikan informasi atau berita yang disampaikan itu lebih singkat, jelas, dan sistematis. Yang keempat, daya rangsang seseorang terhadap media televisi sangat tinggi karena televisi mampu memadukan suara dan gambar yang banyak. Kekurangan media penyiaran televisi yang pertama adalah televisi memiliki sifat boom story, maka ini pesannya tidak bisa dicampur oleh pemirsa. Yang kedua, media televisi terikat oleh waktu tontonan, sedangkan media cetak dapat dibaca kapanpun dan di mana saja. Dan yang ketiga, televisi tidak bisa melakukan kontrol sosial dan pengawasan secara visual, langsung dan vulgar seperti halnya media cetak. Struktur organisasi suatu perusahaan televisi tidak memiliki standar yang baku, tapi sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Struktur organisasi termasuk dalam manajemen yang merupakan pembagian kerja atau penyisian tugas dan tanggung jawab. Divisi teknik berperan dalam pengelolaan fasilitas teknik, penyiaran, dan dari perencanaan hingga perawatan seluruh alat teknik. Divisi ini membawahi departemen yang bertanggung jawab atas master control, maintenance, IT, transmisi, dan pendukung teknik. Divisi teknik juga bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran siaran. Suatu siaran tidak dapat mengudara tanpa adanya peralatan siaran yang memadai. Seluruh peralatan harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya karena teknologi cenderung berubah dengan cepat. Orang-orang yang terlibat dalam suatu media penyiaran televisi di divisi teknik yang pertama adalah manajer teknik. Manajer teknik bertanggung jawab mengawasi seluruh pekerjaan teknis stasiun penyiaran dan seluruh fasilitas teknik stasiun yang mencakup peralatan dan pelayanan yang dibutuhkan untuk siaran. Tugas yang merancang fasilitas siaran, mempersiapkan usulan anggaran dan pembelian peralatan teknis serta menjamin teknis operasional stasiun penyiaran dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah asisten manajer teknik.
Bertanggung jawab kepada manajer teknik dalam pekerjaan sehari-hari, yaitu membantu manajer teknik menyelesaikan tugasnya. Sebagai orang kedua, ia secara langsung mengawasi master control, transmisi dan editing, serta melakukan uji coba untuk memastikan bahwa stasiun bersangkutan telah beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga ada pengawas teknik atau engineering supervisor. Bertugas mengarahkan operasional peralatan elektronika beserta teknisi yang bekerja pada stasiun TV, termasuk juga bagian produksi program, memastikan pemeliharaan dan operasional peralatan secara aman, efisien, dan efektif. Bertanggung jawab mengawasi dan mengarahkan bagian audio video pemeliharaan, master control, pemancar, dan lainnya. Yang keempat ada teknis pemeliharaan atau maintenance engineer. Bertanggung jawab memperbaiki dan memelihara seluruh peralatan siaran. Teknisi pemeliharaan adalah seorang pemecah masalah dan harus menangani berbagai perbaikan penting dan terkadang membangun kembali peralatan yang ada untuk di-upgrade sesuai dengan pengembangan teknologi. Yang kelima ada teknik transmisi. Tanggung jawab dalam operasional dan pemeliharaan alat pemancar TV agar sinyal dapat diterima audiens dengan baik. Tugasnya yaitu mengoperasikan pemancar dan sistem antena sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang keenam ada teknisi audio atau video. Bertanggung jawab mengoperasikan dan memelihara peralatan audio atau video pada stasiun TV. Yang ketujuh ada teknis video tape atau editor. Bertanggung jawab mengoperasikan dan memelihara peralatan video tape editor untuk keperluan rekaman, pemutaran ulang atau playback, dan editing. Bertugas pada bagian post-produksi, mengevaluasi pada video atau gambar yang sering disebut editor. Yang kedelapan adalah teknisi master control, yaitu pusat kendali operasi stasiun TV, bertugas melakukan koordinasi kepada seluruh masukan, input video, audio yang berasal dari berbagai sumber pada stasiun TV dan mengirimkan sinyalnya ke transmisi untuk disiarkan. Bertanggung jawab memastikan seluruh transmisi yang terpasang sudah sesuai dengan peraturan penyiaran. Tugas-tugas divisi sistem teknologi informasi. Yang pertama, menyusun rencana dan program kerja divisi sistem informasi. Yang kedua, menghimpun dokumen kebijakan di bidang sistem informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Yang ketiga, melaksanakan analisis dan desain sistem informasi. Yang keempat, melaksanakan rekayasa sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan layanan. Yang kelima, mengembangkan keamanan sistem informasi. Yang keenam, melaksanakan pengaturan, pengawasan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengamanan sistem informasi yang ada. Yang ketujuh, menetapkan service level agreement untuk seluruh sistem informasi yang dikelola. Yang kedelapan, pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan operasional dan pemeliharaan televisi. Yang kesembilan, mendokumentasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeliharaan sistem informasi.